Suatu pagi, seekor bunglon kecil berdiri di depan daun hijau. Tapi tubuhnya justru berwarna abu-abu pucat, hampir tak terlihat. Ia mencoba berubah menjadi hijau, lalu merah, lalu kuning. Tapi tak satu pun berhasil. Di sekelilingnya, hewan-hewan mulai berbisik. Apa yang terjadi? Bukankah dia si ahli berubah warna? Bunglon itu tersenyum kecil. Padahal dalam hatinya, ia sudah terlalu lelah untuk menjadi siapapun. Dulu, ia bisa berubah warna dengan mudah, hanya untuk membuat semua orang senang. Hijau saat bersama daun, coklat saat di batang pohon, bahkan merah cerah saat ingin membuat yang lain kagum. Tapi hari ini, ia tidak tahu lagi warna aslinya. Dan yang lebih menakutkan, ia mulai lupa apakah ia pernah punya warna sendiri atau sejak awal hanya hidup untuk menyesuaikan diri. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tulis di kolom komentar kalian dari kota mana, dan semoga kalian selalu diberi kesehatan hari ini. Yuk, kita dengarkan kisah penuh makna tentang seekor bunglon yang kehilangan warnanya karena terlalu sering menyenangkan orang lain. Di sebuah hutan yang penuh warna, hiduplah seekor bunglon kecil bernama Lumo. Ia dikenal oleh semua hewan sebagai bunglon yang paling cepat berubah warna. Saat burung-burung ingin merasa ceria, Lumo berubah menjadi kuning cerah. Saat kura-kura ingin suasana tenang, ia berubah menjadi hijau lembut. Semua orang menyukainya karena Lumo selalu tahu bagaimana membuat orang lain merasa nyaman. Setiap hari, Lumo bangun dengan satu tujuan, membuat semua orang bahagia. Ia jarang bertanya apa yang ia rasakan sendiri. Ketika kelinci ingin bermain, ia ikut ceria. Saat burung hantu ingin tenang, ia ikut diam. Lumo seperti cermin hidup, memantulkan apapun yang orang lain inginkan. Dan semakin hari, semua hewan semakin bergantung padanya. Namun, tanpa disadari, Lumo mulai merasa lelah. Tubuhnya sering terasa berat, dan warnanya kadang berubah lebih lambat dari biasanya. Saat sendirian di malam hari, ia menatap dirinya di permukaan air dan bertanya dalam hati, "Aku sebenarnya seperti apa?" Tapi pertanyaan itu selalu ia abaikan, karena keesokan harinya, ia harus kembali menjadi warna yang orang lain butuhkan. Suatu hari, seekor merak meminta Lumo berubah menjadi warna paling indah agar bisa tampil bersama. Lumo mencoba dan berhasil, tapi kali ini terasa berbeda. Warna-warni itu muncul, tapi tidak secerah biasanya. Merak tetap tersenyum, tapi Lumo tahu ada sesuatu yang berubah. Ia mulai kehabisan energi untuk terus menjadi semua yang diinginkan orang lain. Dan di pagi itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lumo tidak bisa berubah warna sama sekali. Ia mencoba lagi dan lagi, tapi tubuhnya tetap abu-abu. Hutan yang biasanya penuh pujian kini dipenuhi pertanyaan. Lumo berdiri diam, tersenyum kecil seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak tahu harus menjadi siapa lagi. Sejak hari itu, Lumo mulai menghindari keramaian. Ia tidak lagi datang saat burung-burung berkumpul, tidak ikut bermain bersama kelinci, dan tidak mendekat ketika hewan lain memanggilnya. Ia memilih bersembunyi di balik daun-daun besar, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Untuk pertama kalinya, Lumo merasa takut. Bukan karena sendirian, tapi karena ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Namun, semakin ia bersembunyi, semakin banyak yang mencarinya. "Lumo, kami butuh kamu!" teriak seekor burung. "Kami rindu warna ceriamu!" sahut yang lain. Kata-kata itu terdengar hangat, tapi juga terasa berat. Lumo mulai menyadari sesuatu, bahwa selama ini ia selalu hadir untuk orang lain, tapi tak pernah benar-benar hadir untuk dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan tubuh Lumo terasa semakin lelah. Ia bahkan tidak punya energi untuk mencoba berubah warna lagi. Saat ia menatap daun hijau di depannya,
ia hanya bisa diam. Dalam hatinya muncul perasaan asing, seperti kosong, seperti kehilangan sesuatu yang dulu sangat penting. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara menemukannya kembali. Suatu sore, Lumo berjalan tanpa tujuan hingga sampai di tepi sungai yang tenang. Airnya jernih, memantulkan bayangan dirinya yang kini benar-benar abu-abu. Ia menatap lama, lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak berpaling. Ia ingin memahami kenapa semua ini bisa terjadi. Di sanalah ia bertemu dengan seekor kura-kura tua yang bijak. Kura-kura itu memperhatikan Lumo tanpa berkata apa-apa, lalu tersenyum lembut. "Kamu tidak kehilangan warna," katanya pelan. "Kamu hanya terlalu lama meminjam warna orang lain sampai lupa milikmu sendiri." Lumo terdiam mendengar kata-kata itu. Ia tidak langsung mengerti, tapi hatinya terasa disentuh. "Aku hanya ingin semua orang bahagia," jawabnya pelan. Kura-kura itu mengangguk, lalu berkata, "Itu niat yang baik, tapi kalau kamu terus mengabaikan dirimu sendiri, suatu hari kamu akan kehabisan." Kura-kura itu lalu menunjuk ke air. "Coba lihat dirimu lagi, bukan untuk menilai, tapi untuk mengenal." Lumo menatap pantulannya. Kali ini, ia tidak melihat warna, tapi ia mulai melihat perasaan. Ada lelah, ada sedih, tapi juga ada harapan kecil yang selama ini ia abaikan. "Warna aslimu tidak hilang," lanjut kura-kura. "Ia hanya tertutup oleh kelelahan." Lumo menutup matanya sejenak, mencoba merasakan dirinya sendiri tanpa tekanan dari siapapun. Untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha menjadi apapun. Ia hanya diam dan bernafas. Perlahan, sangat perlahan, di bagian kecil tubuhnya muncul warna yang samar. Bukan warna cerah seperti dulu, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum. Itu bukan warna untuk orang lain. Itu adalah warna miliknya sendiri, kecil tapi nyata. Lumo membuka matanya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit ringan. Ia belum sepenuhnya pulih, tapi ia tahu satu hal penting. Ia tidak harus selalu berubah untuk semua orang. Kadang, menjadi diri sendiri sudah cukup. Keesok harinya, Lumo kembali ke hutan. Langkahnya masih ragu, tapi hatinya lebih tenang. Saat hewan-hewan melihatnya, mereka langsung mendekat dengan penuh harapan. "Lumo, akhirnya kamu kembali," seru mereka. Beberapa langsung meminta, "Tolong jadi warna ceria lagi ya." Lumo terdiam sejenak. Dulu ia akan langsung berubah, tapi kali ini ia menarik napas dalam-dalam. Dengan suara pelan namun tegas, Lumo berkata, "Aku ingin menjadi diriku sendiri dulu." Hutan mendadak sunyi. Beberapa hewan terlihat bingung, bahkan sedikit kecewa. Mereka terbiasa melihat Lumo selalu menyesuaikan diri. Kini, perubahan itu terasa asing bagi mereka. Tapi Lumo tetap berdiri, meski hatinya sedikit bergetar. Seekor burung kecil berkata, "Tapi kami butuh kamu seperti dulu." Lumo tersenyum lembut. "Aku tetap peduli pada kalian," jawabnya. "Tapi aku juga harus belajar peduli pada diriku sendiri." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa dalam. Untuk pertama kalinya, Lumo tidak berusaha menyenangkan semua orang. Ia hanya jujur. Beberapa hewan mulai mengerti. Kelinci mendekat dan berkata, "Kalau begitu, kami ingin mengenalmu yang sebenarnya." Lumo terkejut, lalu perlahan tersenyum lebih lebar. Ia tidak perlu lagi menjadi warna tertentu untuk diterima. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri, dan orang yang tulus akan tetap ada. Saat itu, warna pada tubuh Lumo mulai muncul lebih jelas. Bukan karena permintaan siapapun, tapi karena ia merasa aman menjadi dirinya sendiri. Warnanya tidak terlalu mencolok, tapi terasa hangat dan nyata. Dan untuk pertama kalinya, warna itu terasa ringan, bukan beban. Sejak hari itu, Lumo menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia tetap membantu teman-temannya, tapi tidak lagi memaksakan diri.
Ia memilih kapan ingin berubah warna dan kapan ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Dan anehnya, justru saat ia jujur pada dirinya, ia merasa jauh lebih bahagia. Hewan-hewan di hutan pun mulai belajar sesuatu. Mereka tidak lagi meminta Lumo berubah sesuka hati. Mereka mulai bertanya, "Lumo, kamu sedang ingin seperti apa hari ini?" Dan dari pertanyaan sederhana itu, hubungan mereka menjadi lebih hangat dan saling menghargai. Lumo juga mulai menemukan warna-warna baru dalam dirinya. Warna yang tidak dibuat untuk orang lain, tapi lahir dari perasaannya sendiri. Kadang cerah, kadang lembut, kadang sederhana, tapi semuanya terasa jujur. Dan itu membuatnya merasa utuh. Ia akhirnya mengerti bahwa menyenangkan orang lain itu baik, tapi tidak boleh sampai kehilangan diri sendiri. Karena saat kita terus menjadi apa yang orang lain inginkan, kita bisa lupa siapa kita sebenarnya. Dan kebahagiaan sejati datang saat kita berani menjadi diri sendiri. Dan dari kisah Lumo, kita belajar, tidak apa-apa untuk berkata tidak apa-apa untuk beristirahat, dan tidak apa-apa untuk menjadi diri sendiri. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe, bagikan ke keluarga dan temanmu, dan tulis di komentar, kamu hari ini sedang menjadi warna apa? Sampai jumpa di cerita berikutnya.